Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan kenikmatan yang paling utama adalah nikmat iman. Syukur sama. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan banyak nikmat lain yang tak terhitung. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa setia meniti di atas sunnahnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan pada kajian kali ini tentang fikih toharoh ya. Toharoh artinya apa nih? Masih ingat? Bersih, suci ya. Bersih atau suci. Dan yang dibahas, yang sudah kita bahas tentang wudu, kemudian rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, serta hal-hal yang membatalkan wudu. Ada juga kita sudah bahas tentang mandi. Sampai mandi saja dalam Islam ada pembahasan. Makanya agama kita ini benar-benar yang sempurna, karena yang membuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, sehingga tidak ada satupun aktivitas dalam kehidupan kita kecuali di situ sudah ada aturannya. Ada aturannya. Dan hampir setiap aktivitas atau amalan itu memiliki landasan atau ada dalilnya. Dan dalil yang paling utama, sumber yang paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ijma, qiyas, dan pendapat-pendapat ijtihad para ulama salafus saleh. Yang jelas semuanya berlandaskan dalil, dan ijtihad juga termasuk dalil, karena ulama itu ketika berijtihad berdasarkan apa? Dalil-dalil yang sudah dimiliki, ayat-ayat, hadis-hadis, atau perkataan-perkataan para tabi'in atau sahabat. Nah, semuanya dikumpulkan kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang disebut apa? Ijtihad. Kalau kita boleh berijtihad? Nggak boleh. Nah, terus bagaimana kita beribadah? Boleh kapan? Ketika bingung arah kiblat. Sendirian ini enggak, gelap, ini kiblat kemana ya? Nah, ada 5 orang, semuanya musafir misal, datang di tempat yang enggak ada orang di situ, mau tanya arah kiblatnya ke barat ya. Nah, barat mana atau kiblat? Enggak ada orang yang dia tanya. 5 orang ini musafir, dan enggak ada tanda-tanda mana ini bulan juga enggak kelihatan. Bagaimana 5 orang ini sholatnya? Berijtihad. Kira-kira sepakat kemana? Ke sana, atau ke sana? Nah, di situ kita boleh berijtihad. Bismillah, kita kompak ke sana aja. Udah istirahat, tidur, ternyata keliru. Ya, nggak apa-apa, karena kondisinya memang harus ditentukan
karena waktu sholat sudah tiba. Kalau tidak sholat ya berdosa, dosa besar. Nah di situ seseorang harus berijtihad, walaupun mungkin saya orang awam atau pemahaman agama sedikit. Nah di sini harus berijtihad. Gak boleh, udah kita nggak sholat nunggu ulama, nunggu ustadz, enggak. Harus berijtihad, bersungguh-sungguh, kemudian bermusyawarah. Kalau memang banyak orang, tentukan arah kiblat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah bahas tentang mashul khuffain, mengusap khuf ya, atau sepatu yang menutupi sampai di atas mata kaki, atau ada sebutan sepatu bot ya, yang tinggi itu. Dan sebagian ulama juga mengkiaskan, membolehkan ya, itu kaos kaki yang digunakan zaman sekarang. Itu juga sebagian mengategorikan termasuk benda yang boleh diusap layaknya khuf atau sepatu bot yang menutupi di atas mata kaki. Kemudian mandi sudah ada yang wajib, tata caranya. Kemudian ada juga mandi yang sifatnya sunnah. Setelah itu ada pembahasan tentang tayamum. Kalau dengar kata tayamum, kira-kira yang pertama kali terfikirkan apa? Tanah ya, debu ya. Minimal setiap ada istilah itu muncul di pikiran kita poin atau kata kuncinya lah. Ketika disebut mengusap khuf, nah itu paling tidak sepatu yang ukurannya size-nya atau bentuknya menutupi kedua mata kaki di atasnya. Jadi minimal ketika seseorang dia mempelajari agamanya, dia dapat setiap tema itu poinnya. Ketika disebutkan tentang najis, dalam Islam ada benda-benda yang hukumnya dihukumi najis, ada yang dihukumi suci. Dan insya Allah kita bahas malam ini ya. Apa itu najis? Setiap benda yang menurut atau berdasarkan dalil syariat dia kotor dan diperintahkan untuk menjauhinya. Karena tidak setiap benda yang kotor najis. Ini harus dipegang ya, maksudnya kaidah. Jadi apa itu najis? Benda yang kotor dan syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Berarti yang memerintahkan siapa? Syariat, bukan orang tua. Jangan kotor, najis. Dikiranya semua benda yang kotor, misalnya ini hujan ya, terus kena becek, najis. Atau mohon maaf, misalnya pas bangunan itu, Pak tukang itu biasanya kena semen, tanah ya. Kadang ya mohon maaf sebagian, ayo Pak istirahat dulu, sholat. Wah saya nggak ada ganti. Ini bajunya kotor atau najis. Enggak, kalau kotor itu beda. Kalau sekedar kotor, pokoknya intinya setiap benda yang kotor belum tentu najis. Tapi kalau sudah dihukumi dalam syariat dia adalah benda yang statusnya najis, dia sudah masuk kategori yang harus dihindari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi definisi najis. Sekarang najis ada dua jenis. Yang pertama najis bendanya, ainiyah atau hakikiyah. Itu bendanya memang dia sudah statusnya najis, sama sekali nggak bisa dibersihkan. Mau direndam, mau siram, mau dibersihkan, dilap-lap, nggak bisa bersih. Dia tetap statusnya najis. Itu
Jenis pertama, apa? Bendanya, hakikatnya memang dia itu najis dan tidak bisa disucikan, nggak bisa. Terus ya harus disingkirkan. Dan jenis yang kedua, najis secara hukum. Secara apa? Hukum. Bendanya atau wujudnya dia tidak najis, tapi dihukumi najis. Apa kira-kira? Kalau yang contoh pertama apa? Ya kotoran hewan yang tidak bisa dimakan, darah, ini yang contoh pertama ya. Terus air kencing itu nggak bisa dia dibersihkan. Ini air kencing dia bisa suci, nggak bisa. Mau dikasih apa saja enggak, dia tetap bendanya najis. Nah yang kedua ini dia dihukumi statusnya najis, tapi status yang menyemat atau yang tersemat menempel pada benda tersebut bisa hilang, bisa hinggap lagi, hilang lagi. Apa kira-kira? Tubuh kita diantara contohnya. Seseorang yang tidur lelap, bangun tidur, dia dalam kondisi apa namanya? Hadas ya. Namanya apa? Hadas. Hadas besar apa kecil? Bangun tidur pada subuh. Besar apa? Harus mandi kalau besar. Iya. Hadas kecil. Ketika bangun tidur, misalnya jam 4 bangun, udah azan. Pertanyaannya, boleh nggak dia langsung ke masjid sholat? Atau harus wudhu dulu? Ya, mandi. Iya. Tadi gimana? Ada orang bangun tidur, misalnya tidur jam 9 malam. Bangun jam 4 pas azan itu. Ketika dia bangun dari rumahnya, buka pintu, minum, langsung ke masjid sholat. Boleh nggak? Tidak boleh? Atau boleh? Ya. Harus wudhu dulu. Kalau kentut, kalau nggak kentut, cuci muka aja. Dia tidak boleh langsung sholat, tetapi harus berwudu. Dan wudu itu hukum asalnya dia hanya menghilangkan hadas kecil. Berarti orang itu ketika bangun tidur lelap, bangun tidur, dihukumi atau divonis Anda berhadas kecil. Kecuali yang mimpi basah ya atau yang lain. Anda berhadas kecil. Nah, divonis tuh, dihukumi. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Kalau mau sholat berarti harus dihilangkan status najis atau hadas lah kita sebut. Hadas kecil tersebut. Bagaimana caranya? Dengan berwudu. Berwudu, sudah sholat sunnah nih, qobliyah. Tahu-tahu buang angin. Apa tuh? Statusnya balik lagi, kenapa? Hadas kecil, batal kan? Dia harus wudu lagi. Lah itu namanya di sini najasah hukumiyah. Dia seolah-olah tersemat pada dirinya najis, tapi sebutannya hadas bahasanya ya. Tapi kalau orang, kenapa hukum itu berarti gimana saya menerangkannya? Dia hanya dihukumi atau divonis statusnya berhadas, biar gampang lah ya. Hadas kecil. Makanya dia harus menghilangkan status tersebut supaya bisa melakukan amal ibadah yang disyaratkan di situ harus
bersuci. Kalau mimpi basah, maka harus mandi dulu, tidak cukup dengan wudhu. Ini namanya najasah hukumiyah. Dan hukum asal untuk menghilangkan najis, ya, para jamaah ingkang kawula hormati rahimani wa rahmatullah, itu menggunakan air. Menggunakan apa? Air. Hukum asalnya harus menggunakan air. Dalilnya surah Al-Anfal ayat 11. Surah Al-Anfal ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan dia menurunkan pada kalian dari langit air. Air yang turun dari langit apa namanya? Hujan, tidak ada lagi ya. Liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian menggunakan air tersebut. Di hukum asal seseorang untuk menghilangkan najis itu menggunakan apa? Bendanya namanya air. Perkara nanti ada istijmar, batu, tisu, daun kering dan lain sebagainya, kayu, itu benda-benda pendukung. Tapi hukum asal kalau ada air maka lebih baik menggunakan air. Dan memang airnya berlimpah, cukup. Dan najis di dalam agama kita itu dibagi menjadi 3. Kira-kira apa? 3 ini. Yang pertama mughaladhah. Mughaladhah itu najis yang besar, ini paling besar. Yang terkenal apa? Air liur anjing. Air liur anjingnya. Dan cara membersihkannya nanti di sini disebutkan. Intinya yang pertama najis yang terbesar dalam Islam adalah air liur anjing. Kalau babi termasuk najis besar? Enggak. Dia tidak termasuk ya, walaupun sebagian ulama mengategorikan, tapi yang lebih kuat insya Allah babi bukan termasuk najis besar. Jadi dalam Islam najis terbesar yaitu air liur anjing, bukan anjingnya bulunya ya. Jadi kalau misal ada orang lagi jalan santai jogging misalnya, ternyata lewat orang bawa anjing besar, tahu-tahu nyenggol sarungnya, celananya atau kakinya langsung, wah 7 kali ini, gitu? Enggak ya. Jadi yang disebutkan dalam hadis itu apa? Air liurnya. Tidak perlu repot-repot nanti kesenggol atau misal sajadahnya atau tikar, di situ ada anjingnya lewat gitu atau duduk. Selama dia tidak melihat, ya enggak perlu diyakini. Jangan-jangan tadi dia bumbu terus netes, enggak. Kalau misal enggak, kita tidak boleh membayang-bayangkan hal-hal yang menyusahkan diri sendiri ya. Selama kita melihat posisi dia itu tidak menetes, ya sudah, digusah anjingnya, diambil tikarnya atau apa, dicuci biasa. Ini najis mughaladhah besar. Terus yang kedua najis mukhafafah, yaitu ringan. Di antara contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Mungkin bisa di ini ya, bayi laki-laki, karena hanya satu tok ini yang ada dalilnya, ya satu ini tok, bayi kencing laki-laki dan dia hanya minum ASI gitu saja deh, belum makan makanan lain ya, kayak roti apa namanya dulu, nggak tahu masih ada nggak sekarang bayi itu yang diseduh itu ya, serelak apa itu. Jadi belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibunya. Tapi kalau sudah makan bubur terus yang dijual di pinggir jalan itu ya, ada kan
bubur bayi. Nah, kalau ada bayi laki-laki, dia yang minum susu ibunya juga makan itu, maka nanti levelnya berubah, bukan ringan lagi, tapi pertengahan. Pertengahan. Memang bedanya apa? Kalau air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI, itu hanya dipercikkan saja. Ambil air gitu, dipercikkan. Udah selesai. Tapi kalau dia sudah makan makanan lain, maka nanti levelnya masuk kategori najis pertengahan. Yaitu ya semua selain dua tadi ya. Kalau air liur anjing kan dia najis besar. Kalau air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, najis ringan, dia hanya dipercikan. Nah, ini kalau najis pertengahan ini, dia harus dihilangkan, dibasuh. Seperti air kencing manusia dewasa ya, atau bayi perempuan, walaupun hanya minum ASI, tetap dia kategorinya najis pertengahan, mutawassithah, najasatun mutawassithah. Terus mohon maaf, kotoran manusia, kemudian bangkai. Pertanyaannya, kalau dengar kata bangkai hewan ya, najis dia, najis mutawassithah, dia harus disiram. Kira-kira yang najis bagian mana? Bangkai. Bangkai itu nanti setiap hewan yang dia mati bukan karena disembelih. Walaupun dia kambing atau ayam misalnya, tahu-tahu mati sendiri, maka namanya bangkai. Tapi kalau ada ayam kemudian disembelih ya, dengan tata cara syar'i, mati, sama-sama mati. Yang satu dia mati sendiri tanpa disembelih, namanya apa? Bangkai. Kalau ini ayam, daging ayam, nggak ada perubahan. Nah, kalau ini walaupun dia hukum asalnya halal, ayam kan halal, tapi karena dia mati sendiri, sebutannya bangkai dan dia najis. Pertanyaannya, apakah misal ada bangkai ayam kemudian menempel sajadah, kena bulunya atau kejatuhan, terus diambil sajadahnya kena najis, atau ada bagian khusus yang di situ baru dihukumi najis? Apa kira-kira? Ternyata bangkai itu yang dihukumi najis adalah dagingnya. Apa? Dagingnya. Jadi kalau ada ayam mati, bangkai mati maksudnya tanpa disembelih, kalau masih banyak bulunya itu, terus kena pakaian kita, nemplok gitu. Kalau orang lempar bangkai, selama bukan darah ya. Kalau darah najis. Darah apa? Darah najis. Karena terus ada bulu ayam tadi, bangkai tadi, maka dia tidak disebut apa? Nah, najis. Yang najis itu dagingnya. Dan dia nggak boleh dimakan. Selain najis, dia tidak boleh dimakan. Kemudian tadi kita sampaikan darah itu najis. Sekarang bagaimana? Ini tadi yang sebelah sini ayam yang sudah kita sembelih, ya toh? Nah, biasanya masih ada apa? Sisa-sisa kan? Gimana? Lagi makan, wah ada darah. Gimana? Darah, kan tadi kita sampaikan darah najis. Terkadang masih ada darah, entah itu pas sudah matang atau belum matang. Najis atau tidak? Tidak. Jadi darah yang menempel apalagi tidak banyak ya pada daging,
tidak masuk kategori najis. Yang najis itu yang mengucur itu. Pas nyembelih itu kan ada ngucur tuh. Lah itu yang najis itu. Daman masfuhan. Ngalir, itu najis itu. Dia harus cuci. Tapi kalau sudah dibersihkan, kemudian dia lagi nyacah-nyacah, ada darah-darah nempel, enggak. Karena dia bukan darah yang sedang mengalir. Ini harus dipahami. Jadi pertama ya pas membelih nanti, itu pas akikah atau pas kurban nanti, ya. Tapi tetap ini ya, cuci tangannya ya, bukan berarti wah enggak najis terus tahu-tahu sholat di dalam kondisi belum cuci ya belepotan. Artinya tetap tadi sesuatu yang kelihatannya mungkin kotor memang tidak semuanya najis, tapi bukan berarti seseorang tidak membersihkan diri dari kotoran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa benda yang ditentukan atau disebutkan dalam dalil syar'i dia termasuk najis. Di antaranya air kencing manusia, kecuali tadi ya bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Tapi kalau bayi perempuan sejak lahir dia sudah najis pertengahan. Air kencing dan kotorannya, dan di sini disebutkan waqai'uhu, muntahnya najis. Tapi ada beberapa rincian, kalau muntahnya masih agak utuh gitu, dia tidak masuk kategori najis. Tapi kalau sudah berubah bentuk, dia termasuk najis. Ini diantara beberapa rincian dari ulama. Tapi ya kalau memang sudah berubah bentuknya, dia termasuk najis dan sebaiknya ya dibersihkan. Nah, tadi kita udah sepakat ketika seseorang muntah tadi termasuk najis. Apakah ketika seseorang dia udah berwudu kemudian muntah, wudunya batal? Sini nggak disebutkan. Wudunya batal atau tidak? Ya, karena bukan termasuk yang membatalkan wudu. Walaupun ada yang kekeh ya pendapat enggak, karena dia bagian dari dirinya bukan keluar dari sabilain. Karena yang disepakati itu membatalkan wudu keluar dari dua jalur. Dua jalur itu mana? Kubul sama dubur, itu sudah disepakati. Sampai pun Wallahu musta'an ya, yang keluar dari depan kubul itu bentuknya bukan cair, batu misalnya, ada namanya kencing batu, keluarnya batu tok misalnya, tetap dia dihukumi najis dan batal karena dia keluar dari dua jalur yang di situ disepakati ke najisannya, dan ketika keluar dari dua sabilain itu, dua jalur tersebut statusnya batal. Terus berikutnya adamul al-masfuh minal hayawan al-ma'kul. Jadi darah yang mengalir dari hewan yang halal ya. Dari apa? Hewan yang halal. Tapi kalau darah tersebut masih ada yang menempel di sisa-sisa uratnya atau dagingnya, maka dia tidak termasuk najis. Tapi tetap dibersihkan, kan tetap orang kalau mau mengonsumsi dicuci, disiram. Terus benda najis berikutnya kencing dan kotoran setiap hewan yang tidak bisa atau tidak halal dimakan. Kencing dan kotoran setiap hewan yang tidak bisa dimakan atau tidak halal dimakan atau yang haram. Contohnya apa? Kucing, air kencing dan
kotorannya najis. Terus di sini sebutkan tikus, termasuk nggak bisa dimakan, dia haram. Kalau ayam kan bisa dimakan, najis atau tidak? Kalau dalam mazhab di sini mazhab Hambali dia tidak najis. Pokoknya setiap hewan yang dia boleh dimakan tidak najis. Meskipun demikian, tetap harus apa? Dibersihkan karena aromanya juga mengganggu. Dia harus dibersihkan. Terus tadi disebutkan kencing dan kotoran hewan yang tidak bisa dimakan atau yang haram atau tidak bisa dimakan. Ghairu ma'kulil lahmi di sini disebutkan. Tidak bisa dimakan. Kalau disebutkan tadi tikus, bagaimana dengan cicak? Cicak kan nggak bisa dimakan. Nah, apakah najis jika seseorang lagi sholat kemudian tahu jatuh di bajunya, apakah harus dilepas, diuncal kayak gitu? Karena kan syarat orang sholat harus suci, tempat, pakaian. Setelah hadas kecil ya, wudhu itu tadi kan wudhu, dia harus berwudhu. Orang sholat itu tempatnya, pakaiannya. Lah dia pas sholat atau ada cicak dan dia buang kotoran di situ, apa yang harus dilakukan? Najis atau tidak? Najis. Berarti harus dibersihkan. Kalau saya sementara pilih tidak. Sementara. Memang ada dua pendapat. Di antara dalilnya karena termasuk umumul balwa. Umumul balwa itu bahasa kita itu bahasa usul fikih. Sesuatu yang sudah banyak menyebar dan susah untuk dihindari. Jadi kaidahnya itu segala sesuatu yang persebarannya cukup banyak dan susah untuk dihindari. Itu dalam agama kita ma'fu anhu, dimaafkan. Karena susah. Orang sekarang kalau dia lagi sholat ada kotoran cicak itu yang kering atau yang masih basah, ya lumayan. Sementara yang kami yakini dia tidak masuk kategori najis, dia termasuk umumul balwa itu. Sebagai contoh, umumul itu gini, kalau ada debu, tahu debu ya, di jalan itu kalau kita jalan kan ada debu tuh, kelihatan. Debu itu kemungkinan ya bercampur dengan benda-benda lain yang statusnya najis. Debu ada yang kelilipan, ada yang kena bajunya. Lah, karena itu sesuatu yang sudah persebarannya banyak dan seseorang itu susah untuk menjaga diri, menghindar ya dari hal tersebut, maka dalam syariat dimaafkan. Kebayang kalau tadi tidak ada kaidah umumul balwa tadi, bagaimana dia bisa menjalankan agamanya dengan tenang? Atau wah kotor, kayaknya tadi di sini lewat beberapa ekor anjing atau babi. Otomatis apa? Bercampur dengan mereka binatang tersebut yang dihukumi najis. Itu bagaimana? Kan susah. Hanya di sini sementara kita pilih apa? Yang cicak tadi ya, termasuk umumul wallahu a'lam. Terus yang keempat, al-maitah tadi ya. Bangkai setiap hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, hewan yang halal ya. Ada pengecualian. Bangkai dia tidak najis. Apa saja? Ikan ya, sahih. Terus ya belalang. Atau tidak memiliki aliran darah.
apa? Lalat ya. Ada aliran darahnya? Ada. Nyamuk berdarah dia. Kita dimasuk kategori umul balwa susah ya. Gimana coba menghindari nyamuk? Teplok darah. Nah, walaupun dia tidak membatalkan, dia hanya darah itu darah itu tersebut, darah itu sendiri maksudnya dia najis, tapi tidak membatalkan wudu. Jadi misalnya orang habis wudu, kemudian misal ada orang habis nyembelih ayam, tahu-tahu kesenggol, wah darahnya langsung nempel semuanya banyak, wudu lagi? Enggak, tapi hanya dibasuh saja ya. Ini yang harus diingat. Jadi najis itu dia tidak membatalkan wudu. Sehingga kalau misalnya ada orang mau sholat sudah wudu, tahu-tahu anaknya yang masih kecil kencing belum dipel, ya keinjak. Nah, kena najis tak? Pertanyaannya, bagaimana? Wudu lagi atau sekedar membasuh kaki yang bekas? Nah, hanya dia dibasuh, jadi nggak perlu mengulang wudu lagi. Dia hanya berusaha kamar mandi misalnya disiram supaya najisnya hilang. Itu ya yang harus diketahui. Jadi najis dia tidak membatalkan wudu, tapi dia harus dihilangkan, harus dibasuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahmatullah, yang berikutnya al-madhyu atau madhi. Ada madhi, ada wadi. Kalau air mani di sini tidak masuk, dia tidak najis. Tapi dia harus ya sebaiknya dibersihkan. Kalau madhi atau wadi, kalau madhi dia cairan ya. Sini abyad roqiq, putih, kemudian lengket. Dia keluar ketika bersunda gurau antara suami istri atau mengingat-ingat hal-hal yang kaitannya dengan berhubungan intim. Itu madhi. Jadi seorang yang keluar mungkin karena berkhayal atau suami istri sedang bercengkrama, sedang bermain-main, kemudian keluar, tapi tanpa syahwat yang besar dan tidak keluar dengan usaha yang keras. Jadi dia keluar begitu saja, tidak membuat dirinya lemas gitu aja, bahasa mudahnya. Jadi dia hukumnya apa? Mati tadi? Najis. Dan terkadang seseorang nggak sadar ketika keluar pada tubuhnya mati tersebut, dan dia hukumnya najis, harus dibersihkan. Ini terjadi pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Menantunya Rasul. Tapi pas bertanya itu titip sama orang lain, sama sahabat lain. Kalau misalnya Miqdad bin Al-Aswad, bagaimana seseorang kita ketika keluar mati? Sampai disebutkan dalam hadisnya, kuntu rajulan madza'an. Saya laki-laki yang ya, keluar mati terus, atau mudah keluar mati. Bagaimana cara membersihkannya? Apa kata Rasul? Tawaddu waghsil dzakaroka. Berwudu, karena dia keluar dari dua jalur. Wudunya batal. Tawaddu waghsil dzakaroka. Artinya bagian kemaluannya dia harus dibasuh merata ya. Rata dibasuh, kemudian berwudu. Jadi nggak perlu mandi. Jadi jangan sampai habis bercanda dengan istrinya terus keluar mandi, enggak. Apalagi tidak ada rasa lemah setelah
keluar tadi. Udah azan. Jam 7.05 atau belum? Belum. 5 menit lagi. 10 menit lagi. Oh, jam 7:10. Itu ya tentang Mahdi. Ada juga nanti wadi. Kalau wadi di sini lebih tebal, lebih kental, tapi dia keluar setelah buang air kecil. Dan ini juga najis. Barang siapa dia keluar pada tubuhnya wadi ini setelah wudu, maka dia harus berwudu lagi karena dia najis. Tetapi tidak wajib mandi. Terus berikutnya damul haid, darah haid. Dia juga najis dan harus dibersihkan. Berikutnya tata cara mensucikan atau membersihkan najis. Kalau najis tersebut menempel pada tanah, lantai, atau tempat apapun, maka dia cukup dibasuh, yang wajib ya, dibasuh 1 kali. Dan benda najisnya tersebut benar-benar hilang. Kalau belum hilang, ya harus dibasuh terus sampai dia hilang. Kalau ada kencing, anak misalnya 1 tahun itu masih ngompol, ya cukup dilap dengan kain basah atau kain kering. Yang penting benar-benar air kencingnya itu hilang dari atas lantainya. Kalau misalnya ada bayi, anak kecil dia kencing di teras, masih menggenang tuh, tahu-tahu matahari nyorot, lama itu nggak dilap, mungkin lupa ya orang tuanya, tahu-tahu hilang. Air kencing hilang, menguap ya. Ya kalau memang tidak terlihat dan sudah tidak ada baunya lagi, maka dia suci. Tapi kalau masih ada aroma, maka itu salah satu ciri najis apa? Aroma itu baunya, terus warna, kemudian rasa. Kalau udah hilang, kering, nguap, tapi masih brang, nah belum, berarti harus dibersihkan, harus dipel. Ya, lebih amannya harus dipel. Mau azan dulu atau masih lama?
Yang terakhir sebelum pertanyaan mungkin, tata cara membersihkan najis pada pakaian atau bejana. Kalau tadi terkena air liur anjing, maka dia harus dibasuh, disiram sebanyak berapa? 7 kali. Salah satunya atau awal basuhan dicampur dengan tanah. Campur dengan tanah, di situ dibasuh dengan air, murni air tanpa campuran tanah. Sebanyak 7 kali, dan ini nas ya. Nas itu memang disebutkan dalam syariat harus 7 kali. Jadi nggak bisa digantikan dengan zat apapun, udah 5 kali aja, 3 kali nggak bisa, harus 7 kali. Mau pakai cairan apapun yang katanya paling pensteril, paling bagus sedunia, nggak bisa. Dia memang perintahnya harus berapa? 7 kali, dan harus ada tanah. Harus ada tanahnya. Ulahunna biturab. Ini wajib. Jadi jangan sampai ada nanti omongan hari gini masih pakai tanah, bisa. Ada spon, ada macam-macam sekarang ya. Sitrit atau apa. Enggak. Biturab ya, kita ikuti saja dengan tanah. Monggo, ada pertanyaan atau oke, monggo deh. Ya, untuk membasuh 7 kali ini, kalau kita melihat redaksi atau teks dalilnya, ulahunna berarti di awal. Di awal itu kan disiram dengan campuran tanah, kan otomatis posisinya apa? Reget ya, kelihatannya campur tanah kan kotor. Nah, setelah itu disiram, itu otomatis tanahnya apa? Hilang, kan 7 kali. Makanya sebaiknya di awal, supaya apa? Benda tadi, bejana tadi, ketika dibasuh dengan air berikutnya, apa? Bersih. Kalau di akhir nanti ya reget, ya. Karena teksnya juga ulahunna, ulah itu maksudnya di awal. Yang pertama kali basuhan biturab, dengan tanah. Dalam riwayat lain udah sampai 8 kali tanah dulu, dan dengan apa? Air. Ya 7 kali. Tidak boleh lebih ya. Maksudnya kalau lebih dan menjadi kebiasaan justru nanti menyelisihi dalil. Cukup 7 kali sudah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.